Di sini kita bisa mengetikkan perintah-perintah SQL. Seperti biasa, untuk mengakhiri perintah bisa menggunakan titik koma atau \G. Untuk clear bisa pakai \C. Ya, di sini kita bisa memanipulasi database. Kalau perintah yang pertama kali muncul, itu biasanya kan perintah untuk mengetahui database yang tersimpan. Untuk mengetahui database yang tersimpan, kita bisa menggunakan perintah show databases pakai S jamak, jadi menunjukkan database. Ini di enter, ya ini database yang ada di tempat saya. Mungkin di tempat kalian bakal berbeda isinya. Biasanya itu kalau defaultnya itu cuma ada 5 database ini. Kalau di tempat saya sudah ada tambahan 2 database, yaitu database Indonesia dan ujian_PNS. Oke, terus di sini kita itu masih belum memilih database yang kita akan olah. Jadi masih none, masih belum ada database yang akan kita olah. Oleh karena itu, untuk memilih database, kita harus masuk ke dalam database tersebut menggunakan perintah use spasi nama database. Misalkan Indonesia. Seperti ini. Ya, di sini nanti dari none akan berubah menjadi Indonesia. Ini artinya kita berada di dalam database Indonesia. Seperti itu. Oke, ini saya exit atau quit. Kalau quit itu keluar dari MySQL monitor atau MariaDB monitor. Oke, terus di sini saya masuk lagi MySQL menu root. Oke, seperti ini. Terus di sini perintah pertama yang akan kita masukkan adalah perintah untuk membuat database. Untuk membuat database kita gunakan perintah create database. Create database spasi nama database-nya. Misalkan Semarang. Seperti ini. Create database Semarang bisa pakai titik koma, bisa pakai \G. Misalkan kita pakai \G seperti ini, itu tetap bisa dieksekusi ya, seperti ini. Kalau sudah muncul tulisan query OK, artinya kita sudah berhasil untuk mengeksekusi perintah ini. Sekarang kita coba untuk melihat apakah database-nya sudah berhasil dibuat menggunakan perintah show databases. Ya, seperti ini. Ya, ini sudah muncul ya, Semarang. Jadi mohon maaf kalau banyak suara yang bocor karena saya sedang di ruang tamu. Saya ngajarnya di ruang tamu. Ini ya, sudah muncul ya database-nya ya. Database Semarang. Terus kita coba masuk ke database Semarang menggunakan perintah use Semarang. Titik koma. Ya, ini sudah masuk ke database Semarang. Itu contoh untuk membuat database. Untuk menghapus database, kita bisa menggunakan perintah drop. Misalkan di sini saya mau menghapus database Indonesia. Database Indonesia ini mau saya hapus, saya gunakan perintah drop database Indonesia. Koma. Ya, seperti ini. Terus kita cek. Ya, ini tidak perlu menulis ulang, karena kita kan sudah pernah menulis show database, tinggal dipencet panah atas saja, panah atas yang ada di keyboard kalian. Nanti perintah yang
pernah kita tulis akan tampil kembali. Kita enter, ya ini. Indonesia sudah hilang. Jadi database Indonesia sudah hilang. Seperti itu. Itu perintah pertama ya. Perintah untuk membuat dan menghapus database. Terus setelah kita punya database, kita akan membuat sebuah relasi atau membuat tabel. Untuk membuat tabel, kita gunakan perintah create tabel. Jadi untuk perintahnya itu boleh ditulis kecil semua seperti ini, boleh besar semua seperti ini. Tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi perintahnya. Ya, tapi saya tulis besar, itu menandakan kalau dia itu merupakan perintah SQL. Nah, create tabel, terus nama tabelnya adalah, karena kita Semarang ya, Semarang itu punya tabel, tabelnya itu disesuaikan dengan database-nya. Jangan sampai kita buat tabel yang tidak memiliki hubungan dengan database. Semarang itu dia punya tabel penduduk misalkan. Terus di sini kita bisa menuliskan create tabel penduduk, terus kita kasih kurung seperti ini, kasih kurung, terus kita enter. Selama belum ada titik koma atau backslash G, itu masih dianggap sebagai perintah yang belum selesai. Jadi sebelum ada titik koma atau backslash G, itu artinya perintahnya belum selesai. Misalkan create tabel penduduk, kita berikan field-nya, nama field-nya misalkan ID penduduk, kita kasih integer misalkan seperti ini, koma, nama penduduk, kita kasih misalkan varchar 20, terus misalkan alamat, dikasih alamat itu varchar 50. Ya, ini contoh saja. Ya, seperti ini. Ini tidak perlu titik koma kalau yang terakhir, terus dikasih kurung tutup titik koma seperti ini. Terus di enter. Nah, ini sudah berhasil. Query OK, 0 row affected, seperti itu. Kita sudah berhasil untuk membuat tabel penduduk. Selanjutnya kita akan menampilkan deskripsi dari tabel penduduk. Untuk menampilkan deskripsi dari tabel penduduk, kita bisa menggunakan perintah DISC. DISC terus penduduk. Seperti ini, titik koma. Nanti kalau di enter, muncul tampilannya lebih mudah untuk dipahami. Jadi dari sini kita bisa tahu field-nya. Oke, sorry tadi ada yang bocor. Ya, di sini kita bisa tahu field-nya, tipe datanya, kemudian apakah dia memperbolehkan ada datanya yang nol atau enggak, terus tahu apakah dia primary key atau foreign key, terus dia juga tahu apakah dia auto increment atau enggak. Di sini kita bisa tahu tabel penduduk, deskripsinya seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan tabel penduduk, contoh pembuatan tabel penduduk seperti itu. Oke, terus di sini kita bisa membuat dua tabel. Satu itu ini tabel penduduk ini adalah tabel permanen. Di MariaDB atau SQL kita juga bisa membuat tabel temporary atau tabel sementara. Kalau yang tabel permanen ini, kalau kita tampilkan menggunakan perintah show tables,
show tables, nanti dia tampil. Ya, seperti ini. Muncul tulisan tabel in Semarang, itu tabel penduduk. Ya, kita sudah berhasil untuk membuat tabel penduduk. Kalau membuat tabel temporary atau tabel sementara, kita bisa gunakan create temporary table. Terus misalkan di sini saya membuat sebuah tabel temporary namanya contoh term 1. Seperti ini. Terus saya isikan field-nya itu A, integer, auto increment, primary key, koma, B, varchar 10. Nah, ini titik koma. Seperti ini, klik enter seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil membuat temporary tabel. Cuma untuk temporary tabel, itu kalau ditampilkan di show tables, dia tidak akan tampil. Jadi, kalau kita show tabel seperti ini, dia tidak akan tampil. Kalau temporary tabel atau tabel sementara, itu dia perbedaannya dengan tabel permanen itu di sessionnya atau di sesinya. Kalau temporary tabel atau tabel sementara, ketika kita keluar dari MariaDB atau keluar dari MySQL, maka otomatis tabelnya itu akan dihapus. Tabelnya akan dihapus kalau kita keluar dari MySQL, jadi sessionnya sudah hilang. Kalau tabel permanen, ketika kita buka lagi MySQL-nya atau MariaDB-nya, nanti tabelnya tetap akan muncul. Nah, ini kalau kita show tables, dia tidak muncul temporary tabelnya. Tapi kalau misalkan kita isi datanya, misalkan di sini saya isi ya datanya ya. Misalkan pakai perintah insert. Sebenarnya insert ini sebenarnya ada di DML, di materi berikutnya, tetapi saya masukkan di sini sebagai contoh, misalkan insert into contoh term 1, terus tambah values seperti ini. Terus di sini kita karena di sini di tabel temporary tabel contoh term 1 ini A-nya itu adalah auto increment, A-nya itu auto increment, maka dia otomatis akan mengisikan nilai dari A ini otomatis. Nilai dari A ini otomatis akan ditambah 1 karena auto increment. Maka dari itu kita cukup mengisikan nilai B saja. Nah, ini values-nya diisi misalkan merah, terus kuning, merah, kuning, hijau. Ini warna pelangi. Merah, kuning, hijau. Seperti ini, kita enter. Ya, ini sudah berhasil. Query OK. 3 rows affected. Kalau kita tampilkan ya, bisa select bintang from contoh term 1 titik koma. Ya, ini tampilannya seperti ini. Jadi otomatis nilai A ini akan bernilai 1, terus dia di auto increment ditambah 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Terus kalau mau menampilkan deskripsi juga bisa. Deskripsi contoh term 1. Ya, ini.
Ini tabel temporary, ya, tabel sementara yang kita buat. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan kita tampilkan di show tables, dia memang tidak tampil, tetapi sebenarnya dia ada, tapi secara permanen. Ini ya. Nah, terus kalau kita keluar dari MySQL misalkan, keluar dari MariaDB, tekan quit seperti ini, terus kita nanti buka lagi. Nah, terus kita akan coba untuk tampilkan, pasti dia akan hilang. Ini misalkan use Semarang. Nah, terus kita coba DSC contoh term 1. Ya, pasti akan error. Semarang contoh term 1 doesn't exist. Artinya tabel contoh term 1 sudah dihapus karena dia merupakan tabel sementara atau temporary tabel. Seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan contoh term 1 untuk mengimplementasikannya dalam proyek. Contoh term 1 atau tabel temporary ini digunakan untuk prototype, jadi untuk mencoba-coba, untuk simulasi terlebih dahulu sebelum nanti diterapkan di tabel yang sesungguhnya. Jadi kalau kita punya project yang mempunyai banyak tabel, terus sebelum kita buat tabelnya secara permanen, kita buat dulu secara temporary. Terus kalau secara temporary sudah berhasil, baru diimplementasikan di tabel yang permanen. Seperti itu. Itu untuk pembuatan tabel secara permanen maupun secara temporary. Sebelumnya ada yang mau tanyakan? Belum ada, Pak. Pak, mau izin nanya, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih sintaks itu harus belakangnya dikasih titik koma atau backslash G. Betul. Kalau misalkan tidak dikasih, itu dianggap perintah kita belum selesai. Nanti kalau misalkan ini tidak saya berikan titik koma, nanti dia akan muncul seperti ini, muncul panah seperti ini. Ya, itu disuruh untuk melengkapi lagi, untuk menambah perintah lagi. Kalau Berarti salah satu kan, Pak? Iya, tapi apa kamu mau pakai backslash G? Kelamaan. Kalau titik koma kan tinggal pencet titik koma aja. Kalau backslash G kan iya. harus 2 kali. Oke, Pak. Terima kasih. Dan kebanyakan kalau di bahasa pemrograman kan kita kan pakainya titik koma ya. Tidak pakai backslash G. Seperti itu. Mas siapa? Karena saya tidak menghidupkan kamera, jadi saya nggak tahu siapa yang bertanya. Oke. Seperti itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, terus. Tanya, Pak. Ya. Kenapa pas create database error ya, Pak? Yang mana? Database yang mana? Yang Semarang tadi. Yang pas create database Semarang awal, Pak. Pertama dicek dulu show databases. Kalau show databases seperti ini, tampil nggak database-nya? Di saya tulisannya Misalkan saya buat database baru lagi ya, misalkan create database Indonesia. Create database Indonesia titik koma. Enter. Ini bisa. Nah, setelah itu di saya kok
error gitu Pak, create database Indonesia misalkan, terus titik 2 itu langsung error. Oke. Kalau Titik koma, bro. bukan titik 2, titik koma. Sudah. Di sini teman saya Iya, kelihatan nggak? titik koma ya Pak. Sudah Pak, titik koma Pak. Kelihatan. Kelihatan jelas nggak tulisannya yang ada di tempat saya, tempat kalian? Kelihatan, Pak. Errornya Biasa. saya coba Coba kopas ya Pak. share screen mau nggak, Mas? Kita lihat bareng-bareng. Nggak apa-apa, di share screen aja nanti biar nggak. SQL-nya mati. Itu Pak, errornya sudah saya share. Punyamu tulisannya database ya, ora database. You check error, check the manual correspond to your MariaDB server. Ya. Database kurang S, kurang E. Kurang E, Mas. Masa database ya itu betul Mas Akbar, database kurang S. Ini loh. Create database. Kelihatan nggak yang di layar? Kalau nggak kelihatan, bilang aja. Saya perbesar nanti. Sabar, guys, sabar. Sudah bisa, Mas. Siapa tadi yang salah? Mas Bahtiar. Kalau ada yang salah lagi, segera ditanyakan ya, supaya nanti tidak berlarut-larut atau nanti semakin bingung. Oke, tadi di database Semarang kita punya tabel penduduk ya. Kita punya tabel penduduk. Nah, misalkan kita lupa cara membuat tabel penduduk, kita bisa menggunakan perintah create tabel. Kita bisa menggunakan perintah show create tabel penduduk. Misalkan kita lupa nih, saya lupa dulu membuat tabel penduduk itu script SQL-nya gimana. Kita bisa menggunakan perintah show create tabel penduduk. Nah, nanti akan muncul script SQL-nya. Create penduduk, ID penduduk, nama penduduk, alamat penduduk, seperti itu. Kalau mau tahu deskripsinya pakai DISC penduduk. Seperti ini. Sampai sini sudah paham kan ya? Paham, Pak. Ya. Terus di sini kita juga bisa membuat sebuah tabel yang menduplikat struktur tabel penduduk. Misalkan kan kita punya tabelnya penduduk. Dia mempunyai struktur seperti ini, ada field, ID, nama, dan alamat. Terus kita pengen menduplikat isi atau struktur dari tabel penduduk. Kita bisa melakukannya sebagai berikut. Kita membuat tabel, create tabel, misalkan nama tabelnya adalah warga. Create tabel warga, like penduduk. Ya, nanti secara otomatis kita akan membuat sebuah tabel bernama warga yang nanti strukturnya itu sama seperti strukturnya tabel penduduk. Nah, ini kalau di enter, terus kita cek show databases, show tables. Ya, ini sudah muncul tabel warga. Kemudian kalau kita DISC warga, nanti strukturnya sama.
Nih, strukturnya sama seperti strukturnya tabel penduduk. Seperti itu. Itu untuk menduplikat struktur tabel. Kita bisa menggunakan perintah create tabel like. Create tabel like. Seperti itu. Oke. Untuk membuat database, membuat tabel, itu sudah cukup. Sekarang kita akan beranjak ke mengubah struktur tabel menggunakan perintah alter tabel. Sekarang kita menginjak ke perintah alter tabel. Ini saya hapus. Sekarang kita menginjak ke alter tabel. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah tabel baru. Tabel baru untuk kita latihan alter. Create table. Nama tabelnya adalah contoh alter 1. Seperti ini. Terus nanti sama seperti tabel yang temporary tadi, isinya ada field A, auto increment, primary key. Ini sangat mudah untuk menambahkan auto increment dan primary key. Terus B itu varchar 10. Seperti ini. Terus ya sudah cuma 2 aja fieldnya. Jangan lupa tutup. Ya, ini ya. Ini nanti ditutup sama ini. Koma. Enter. Kita cek TESC contoh alter 1. Ya, sudah muncul. Terus di sini kita akan bermain-main untuk mengubah struktur tabel ini. Jadi tidak mengisikan tabel ya, tapi mengubah strukturnya. Kalau untuk mengisi, memanipulasi si tabel nanti di pertemuan berikutnya di DML. Oke, yang pertama kita akan melakukan rename. Rename nama tabel. Nama tabelnya kita akan ubah. Di sini kan contoh alter 1 akan kita ubah menjadi contoh alter 99. Kita menggunakan perintah alter. Jadi perintah alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Alter tabel contoh alter 1 rename to contoh alter 99. Pokoknya yang depan ini tetap nanti akan sama semua, cuma yang membedakan nanti yang bagian ini. Ini nanti bisa diisi dengan rename to, bisa diisi dengan modify, bisa diisi dengan change, bisa diganti dengan add, tergantung kebutuhannya. Kalau ini saya beri perintah rename to, berarti nanti dia akan mengganti nama contoh alter 1 menjadi contoh alter 99. Jadi kalau kita enter, ya seperti itu. Terus kalau kita coba DESC contoh alter 1, dia akan error. Karena contoh alter 1 sudah tidak eksis lagi. Yang ada adalah contoh alter 99. Nama tabelnya sudah berganti. Itu contoh untuk melakukan rename nama tabel. Sekarang kita akan mengubah tipe data pada tabel, mengubah tipe data field-nya ini. Ini kan A kan tipe datanya integer, B tipe datanya varchar. Kita akan ubah tipe datanya ini. Untuk mengubah tipe data itu sama, menggunakan alter tabel, cuma
Nanti perintah selanjutnya kita menggunakan modify, tidak menggunakan rename lagi. Nih, misalkan alter table contoh alter 99, kita modify tipe datanya yang tadinya integer, saya ubah menjadi A, tiny integer, unsigned. Unsigned ini maksudnya dia itu tidak boleh negatif, isinya bilangan positif semua. Tiny integer, unsigned. Kita enter, ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita TESC contoh alter 99. Ya, dia sudah berganti menjadi tiny integer unsigned. Karena tiny integer itu cuma sampai 99, cuma sampai mentok tuh 999, maka di sini berganti menjadi 3 batas maksimalnya. Terus ini kalau kita menggunakan atau mau modify mengganti tipe datanya, maka secara otomatis auto increment-nya itu akan terhapus. Auto increment-nya terhapus. Maka dari itu, ketika kita mengganti tipe datanya, kita juga harus menuliskan lagi auto increment-nya. Ya, ini tadi harusnya kita tambahkan auto increment juga. Auto increment. Sehingga nanti auto increment-nya tetap muncul, tetap ada. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mengubah tipe data dari field dan tipe datanya dari field asal itu punya auto increment, maka dia auto increment-nya akan hilang. Makanya harus ditambah lagi seperti ini. Seperti itu untuk mengubah tipe data dari suatu field yang ada di tabel. Untuk mengubah datanya sekaligus, misalkan di sini ada 2 field, A dan B, kita ingin ubah dua-duanya sekaligus, itu bisa. Perintahnya juga sama, menggunakan alter tabel, contoh alter 99 seperti ini. Terus enter. Ini modify A, kita ubah menjadi medium integer 3. Ini masih unsigned juga. Seperti ini. Terus koma modify B, yang tadinya B-nya itu varchar, kita ganti menjadi char 20 misalkan, seperti ini. Terus jangan lupa tambahkan auto increment. Oh, yang auto increment itu yang sebelah, sebenarnya harusnya di sini ada auto increment-nya, tapi sudah terlanjur. Ya udah seperti ini, terus enter, kurung titik koma seperti ini. Nah, terus kita enter, terjadi error. You have error in manual in your MariaDB, ya. Kita bisa tahu kalau ini terjadi error. Oke. Oh, ini tidak perlu kurung ya, karena kan sudah, karena di depannya tidak ada kurungnya. Jangan lupa. Kalau gitu kita tambahkan nih, terus ini tambahkan auto increment, tadi lupa belum ditambahkan auto increment seperti ini, terus enter, modify B char 20 koma enter. Ya, sudah berhasil.
Sekarang kita coba tampilkan struktur dari contoh alter 99. Ya, sudah berubah menjadi medium integer dan char. Auto increment-nya juga sudah tampil, sudah tetap terjaga. Seperti itu. Untuk penggunaan alter untuk memodifikasi tipe data dari field. Jadi kalau misalkan terjadi error seperti ini, itu dia tidak akan mengeksekusi perintah ini. Jadi jangan khawatir kalau error, itu perintahnya tidak akan dieksekusi. Datanya tidak akan berubah. Dan kalau ada error, nanti dibaca errornya ya. Dibaca terus errornya yang bagian apa. Seperti itu. Oke ya, terus di sini kita akan menggunakan alter lagi untuk mengubah nama field. Di sini kita punya field A dan field B. Ya, kita bisa ubah nama fieldnya. Nah, ini biasanya sering dipakai ya. Jadi biasanya itu kadang orang lupa sudah membuat tabel tapi nama fieldnya salah. Itu bisa kita ganti tanpa kita harus menghapus tabelnya kemudian kita buat lagi dari awal. Ya, ini bisa kita ganti nama fieldnya menggunakan alter juga. Misalkan ini ya, alter tabel contoh alter 99, kita gunakan perintah change. Misalkan A, kita ganti C, terus tipe datanya juga bisa kita ganti, ini integer. Seperti ini, terus kita enter, terus kita lihat, ya, sekarang C ini menjadi ini integer, tapi auto increment-nya hilang. Seperti itu, kita coba lagi untuk mengganti nama field B. Nama field B ini kita ganti B menjadi D. Kita ubah lagi menjadi varchar 10 by not null. Not null, tidak boleh kosong. Kita cek, ya sudah berganti. Nilai B sudah menjadi D. Ya, segampang itu ya. Gunakan alter tabel, terus gunakan change. Ini kolom awal, ini nama kolom baru. Seperti itu. Itu untuk mengganti nama kolom. Untuk mengganti sekaligus kita juga bisa. Misalkan kita ganti dua-duanya sekaligus, alter tabel contoh alter 99, enter. Di sini kita change, kita balikkan lagi C ke A, terus kita ganti integer auto increment, terus change D ke B menjadi char 20 titik koma. Ya, ini kita bisa mengganti nama dua field sekaligus. Nah, ini terus tampilkan. Ya, ini sudah jadi. Sudah berhasil. Seperti itu caranya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan menambah kolom pada tabel.
Di sini kita sudah belajar bagaimana cara untuk mengubah nama kolom. Ya, terus penggunaan alter yang sering dipakai juga yaitu digunakan untuk menambah kolom. Kadang kita ketika membuat tabel itu terjadi perubahan-perubahan, misalkan ada perubahan kebutuhan yang mengharuskan kita untuk menambah kolom. Nah, kita tidak perlu menghapus tabelnya. Kalau kita menghapus tabel, otomatis data yang ada di tabel tersebut semuanya akan hilang. Bahkan kalau datanya hilang, kita menulis satu-satu kan capek. Maka dari itu, tidak perlu menghapus tabel, cukup kita menggunakan perintah alter untuk menambah kolom baru. Untuk penggunaan alter untuk menambah kolom, kita bisa gunakan perintah add. Di sini change-nya ganti add. Ya, alter table contoh alter 99 add misalkan C desimal. Kita akan menambah kolom C, tipe datanya desimal, kemudian 4,2 range-nya not null, tidak boleh kosong. Sip. Kita cek. Ya, ini C-nya sudah muncul. Itu untuk menambah kolom baru. Dan biasanya untuk penambahan kolom baru itu dia akan ditempatkan di bagian akhir. Di bagian akhir dari tabel, ya, bagian akhir. Kalau kita ingin menempatkan kolom baru tapi pengennya di bagian awal, itu bisa. Caranya cukup ditambahkan perintah first. First seperti ini. Misalkan di sini kita tambahkan kolom D, tipe datanya misalkan binary, not null first. Nanti kolom D itu akan muncul di bagian atas. Ya, ini. Kalau kita lihat di sini D ini itu akan muncul di bagian atas, di paling awal, first. Tambahkan perintah first. Terus kalau misalnya kita ingin menambah kolom, tetapi kolomnya kita ingin sisipkan di antara B dan C, jadi di antara B dan C ini kita tambah kolom E, kita sisipkan E, itu juga bisa banget. Caranya kita gunakan perintah alter sama. Nah, ini menggunakan perintah alter ya, sama ya. Cuma di sini kita tambahkan after. Misalkan kita add E, tipe datanya big integer misalkan. Terus kita tambahkan after B. Artinya kita akan menambah kolom E itu setelah kolom B. Jadi di antara B dan C. Kolom E ini tipe datanya big integer. Enter. Kita tampilkan. Maka secara otomatis E ini berada di antara B dan C. Seperti itu. Seperti itu ya caranya. Kalau kita ingin menambah kolom lebih dari satu, jadi langsung kita tambah 2 sekaligus, itu juga sangat gampang. Gunakan perintah alter tabel. Contoh alter 99. Tambahkan perintah add column. Misalkan kita tambah F. Tipe datanya char. Seperti ini. Terus di sini kita tambahkan lagi add kolom. Jadi kita tambahkan perintah kolom kalau kita ingin menambah lebih dari satu field. Misalkan G, tipe datanya date.
seperti ini. Kita enter, terus kita lihat, ya sekarang sudah muncul 2 kolom sekaligus, yaitu F dan G. Seperti itu cara untuk menambah kolom di MariaDB menggunakan perintah SQL. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini perintah alter yang terakhir, yaitu perintah alter untuk menghapus field atau menghapus kolom. Nah, di sini kan kita punya banyak sekali kolomnya ini. Coba kita akan hapus. Untuk menghapus, kita gunakan perintah alter tabel. Contoh alter 99, gunakan perintah drop. Yang mau saya hapus misalkan G, tinggal kita tulis saja G seperti ini, titik koma. Ya, sudah berhasil. Kita tampilkan, ya, G-nya hilang, tinggal F. Kalau kita pengen menghapus sekaligus, ya ini kan kita gunakan perintah drop ya. Kita pengen hapus, misalkan langsung kita hapus 3 ini atau yang atas ya. Kita bisa gunakan perintah alter tabel contoh alter 99. Kita enter untuk memudahkan. Misalkan saya mau menghapus di AB ini, mau saya hapus, maka saya gunakan perintah drop kolom D, drop kolom D, drop kolom A, drop kolom B. Seperti titik koma. Ya, udah. Ini kita akan menghapus 3 kolom sekaligus. Enter. Ya, terus DSC contoh alter 99. Enter. Ya, kolomnya tinggal 3. Seperti itu cara untuk memanipulasi struktur tabel menggunakan alter. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke perintah terakhir untuk DTL ini. Perintah terakhir adalah untuk menghapus tabel. Kita tunjukkan dulu tabel yang aktif itu apa saja. Show tables. Ya, ini ada tabel penduduk dan juga tabel warga. Kalau mau menghapus tabel itu pakai perintah drop table. Misalkan drop table saya mau menghapus tabel warga, maka saya ketikkan perintah drop table warga, titik koma, enter. Nanti secara otomatis tabel warga ini akan hilang. Kalau pengen menghapus banyak tabel sekaligus, misalkan ini ada 2 tabel, kita ingin menghapus 2 tabel ini sekaligus, itu juga bisa menggunakan drop table. Misalkan contoh alter 99 terus penduduk, titik koma. Nanti tabelnya akan hilang semua. Ya, ini empty set berarti sudah tidak ada tabel di dalam database Semarang. Seperti itu.
Ya, sudah selesai untuk praktikum DDL hari ini. Ada yang mau tanyakan? Misi Pak mau tanya Pak, Ya, silakan. ini saya dari tadi kok nggak bisa masuk ke rootnya ya Pak ya? Sudah diaktifkan MySQL-nya. Udah Pak, udah aktif, udah masuk ke folder bin, terus ngetik MySQL strip U root strip P itu malah command not found MySQL gitu Pak. Main P-nya dihapus coba. Main P-nya dihapus. Nah, Ya. masih nggak bisa ya Pak. Ini di Mac OS ya. Coba sudah masuk ke folder bin belum? Udah Pak, Exam MySQL bin sudah. udah Terus MySQL-nya sudah diaktifkan. juga. Oke. Tapi tidak bisa masuk. Ini ya, terminalnya nggak bisa masuk ya? Ya, terminalnya kayak MySQL tuh command not found gitu Pak. MySQL command not found. Command not found .2 MySQL gitu. Di dalam folder exam MySQL bin ada mysqld.exe nggak? Pak, bentar ya Pak, saya cari. MySQL. Ya ini, mysqld.exe. Kalau tidak ada berarti ya tidak bisa masuk ke dalam monitor, MySQL monitor nggak bisa. Kalau nggak coba searching dulu di Google, Mas. Kalau di Google sama kayak yang dikasih tahu Pak Avandi tadi Pak, tapi ini masih belum bisa. Kalau nggak coba examnya di uninstall terus install lagi. Oke deh, nanti saya coba aja deh Pak. Ya. Masih. Ada lagi yang terkait teknisnya perintah-perintah DDL? Oke, kalau tidak ada, sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Bukan tugas sebenarnya. Ini kan latihan. Jadi latihan di rumah. Tetapi dikumpulkan supaya saya tahu kalau kalian benar-benar mengerjakan latihan.